Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuku Tilelep, channel yang akan membahas seputar rahasia mancing untuk pemula. Insya Allah akan dibimbing sampai menemukan mancing yang berkualitas, mancing yang membahagiakan, dan mancing yang gacor. Insya Allah di channel ini pokoknya bagi yang baru gabung, selamat datang. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang sudah lama memancing tapi belum juga menemukan mancing yang gacor, maka selamat teman-teman sudah tepat mengunjungi channel ini. Sudah dibahas beberapa hal tentang mancing. Nah, pokoknya di channel ini kita akan sama-sama sharing. Bagi yang sudah menemukan mancing yang gacor, bisa sampaikan di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lain menemukan kegacorannya dalam mancing. Untuk teman-teman semua, banyak komentar yang masuk ke channel Kuku Tilelep ini. Mohon maaf belum bisa direspon secara maksimal dan tidak bisa dibalas satu persatu. Mudah-mudahan melalui video ini bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang ikan yang sulit makan gitu ya teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas tentang kapan kita tambah dosis esen dan kapan kita tambah dosis atau takaran tuna. Karena perlu diketahui bahwa kegacoran umpan itu atau kegacoran ngentrik dan makan ikan itu tidak akan jauh dari dua perkara ini. Yang pertama dari esennya, ya, dari esennya, kemudian dari takaran tuna. Apapun umpan dasar yang teman-teman gunakan, maka ini patokannya adalah ada di tuna dan ada di esen. Cuman prinsip dasarnya harus teman-teman ketahui kapan menggunakan esen atau tambahan esen dan kapan menggunakan tambahan tuna. Nah, ini perlu dites, perlu diuji coba sampai teman-teman bisa menemukan takaran yang pas. Nah, ketika teman-teman mengaduk umpan, itu tentu kita akan menambahkan anyiran yang disebut dengan anyiran tuna alias deho. Nah, ketika teman-teman menggunakan deho, itu teori dasarnya biasanya penggunaan tuna itu untuk ikan-ikan rame, ikan 1,5 kg, 6, 7, atau 8, untuk satu bungkus umpan, ya, apakah mau umpan paatang, paikin, DN, bowo, juga umpan-umpan yang lain, itu biasanya penggunaannya 2,5 sendok makan. Nah, ini kisaran harganya 7.000 sampai 10.000. Cuman saya tidak bisa memastikan takaran yang pas karena setiap daerah itu memiliki harga yang tidak sama. Oleh karena itu teman-teman ya harus sedikit bersabar untuk menemukan racikan tergacornya dengan cara uji coba dan testing. Insya Allah kalau sudah ketemu, nanti teman-teman akan rasakan sendiri bagaimana kegacorannya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Maka teman-teman tahap pertama pakai saja teori dasarnya, pakai deho di angka 2 sendok atau 2 sendok setengah gitu ya, dengan tetesan esen 8 tetes. Kita coba lihat ngentriknya seperti apa. Kalau ngentriknya tek-tek berhenti, kemudian kita lempar lagi tek-tek berhenti 3 kali sampai 5 kali konsisten seperti itu, ini prediksi saya kemungkinan besar kekurangan deho dan teman-teman harus menambah deho tersebut. Kalau ngentriknya tek-tek kemudian tiduran, ataupun ngentrik kemudian pelampungnya itu berjalan, ya, itu kemungkinan kurang esen. Maka teman-teman tambahkan penggunaan esen itu 2 tetes. Nah, ketika deho digunakan sekitar 2,5 sendok makan, maka untuk esennya teman-teman tes dulu 8 tetes. Ya, ini untuk main aman seperti itu ya. Dehonya di 2,5 sendok,
dan esennya di 8 tetes. Itu main aman ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat, mudah-mudahan saja ketika teman-teman menggunakan settingan seperti itu, 2,5 sendok deho dan 8 tetes esen, itu sudah gacor, sudah ngetriknya tek tek tenggelam, tek tek tenggelam, tek tek tenggelam. Berarti sudah pas ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata ngetriknya itu apa, tek tek kemudian tiduran, nah atau ngetriknya tek tek, orang Sunda bilang ngageleyeng ya, tidak tenggelam tapi maju gitu. Nah itu kemungkinan kurang esen, tambahkan saja esennya. Atau yang paling jelas ya, ciri kekurangan esen itu banyak ikan ngumpul terlihat dari rembesan tapi tidak juga mau makan. Itu pertanda kurang esen. Yang kedua yang harus teman-teman pahami dan mengerti, ketika teman-teman testing atau uji coba ya, kalau teman-teman mau testing deho ya, ini kemungkinan kurang deho misalkan ya, tambahkan deho, jangan ditambah esen. Kalau teman-teman mau uji coba esen ya, diprediksi oh ini kurang esen nih, maka tambahkan esen, jangan tambahkan deho ya. Saya ulangi, kalau mau menambah deho jangan tambah tetesan, kalau mau tambah tetesan jangan tambah deho. Kalau teman-teman menambahkan deho dan esen berbarengan, itu sama saja tidak akan ada perubahan. Itu ya. Yang kedua, kapan kita menambah tetesan esen? Yakni ketika terlihat banyak ya, ketika teman-teman melihat ikan ngumpul banyak rembesan, itu artinya keanyiran. Banyak rembesan itu tapi tidak juga mau makan, itu pertanda keanyiran. Saatnya teman-teman untuk menambahkan tetesan esen ya. Ingat, menggunakan main aman saja 8 tetes. Kalau sudah masuk ya, ketika ditambah 2 tetes berarti jadi 10 tetes. Sudah masuk berarti gak usah ditambah lagi. Masih banyak rembesan tidak juga makan, tambah lagi 2 tetes berarti 12 tetes. Masih banyak lagi rembesan tapi gak mau makan, tambah 14 tetes. Terus seperti itu sampai teman-teman menemukan ya paduan yang pas. Ya artinya kalau ikan banyak rembesan tidak juga makan, itu keanyiran. Jadi teman-teman harus bisa menutup anyirnya tersebut. Ditutupnya itu dengan cara esen ini. Nah, jadi sebetulnya kalau teman-teman pakai tuna keanyiran, itu berarti untuk menutup anyirnya itu harus menggunakan esen. Ya misalkan, kenapa saya sarankan 2 sendok atau 2 sendok setengah? Supaya teman-teman menambah esennya tidak terlalu banyak. Kalau bayangkan esennya setengah kaleng untuk 1 bungkus paatang misalkan, itu keanyiran. Main aman 8 tetes, saya kira 15-20 tetes itu anyirnya nggak akan ketutup. Oleh karena itu, untuk main aman itu cukup di 2 sendok saja atau 2 sendok setengah, supaya kita tidak terlalu banyak yang menambah esen ya. Kemudian kalau esen sudah terlalu kencang, 20 tetes misalkan, aromanya terlalu bermunculan, tapi ikan tek-tek berhenti, itu kan kurang deho ya, berarti jangan ditambah esen, teman-teman tinggal tambahkan deho. Saya bongkar rahasianya untuk teman-teman, pokoknya patokannya itu saja ya. Ikan banyak rembesan, banyak kumpul tapi tidak juga makan, tambahkan tetesan per 2 tetes sampai menemukan takaran yang pas ya. Itu aja sebagai pertandanya ya untuk teman-teman. Jadi harus bisa menentukan waktu yang pas kapan menambah esen dan kapan menambah tuna, supaya tidak terlalu banyak kita mereka-reka ya. Maka coba main di 8 tetes dulu, dan tuna 2 sendok atau 2,5 sendok. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan umpan juara, alhamdulillah kemarin hari Minggu
ya kan ini di-uploadnya hari Senin. Kemarin hari Minggu ada pelanggan saya yang saya sarankan menggunakan umpan juara itu tinggal tambahkan kroto sama kinoi saja, karena sudah saya campurkan dengan anyiran. Mainnya di 8 tetes. Alhamdulillah hasilnya jos dan juara. Nah, kalau ditambah lagi berarti nanti teman-teman menambah esen ini sekitar 15 tetes gitu ya. Jadi kalau mau main lemah gak usah ditambah lagi ya untuk umpan juara, karena saya sudah masukkan anyiran yang cukup banyak. Oke, terima kasih teman-teman, tetap dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.